Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat ya adik-adik. Today we are going to learn English together. Today we are going to discuss about activity happened in the past. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Jadi kegiatannya ini terjadi pada waktu lampau. Bisa berupa pengalaman yang kita ceritakan ulang atau kejadian yang baru saja terjadi. Well, silakan perhatikan di layar adik-adik. Yang diperhatikan kalimatnya ya, bukan cewek yang lagi berjalan loh ya. Oke. We walked to school yesterday. Kata kerja yang dipakai bukan walk, tetapi walk. Kenapa demikian? Mari kita lihat pattern dari simple past tense berikut. Oke adik-adik, untuk membuat sebuah kalimat simple past itu sebenarnya lebih mudah adik-adik daripada simple present yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk tahu lebih detail tentang simple present, link videonya ada di atas pojok kanan ya. Oke adik-adik, simple past tense consists of subject plus verb to. Oke, jadi bisa dilihat itu bahwa yang namanya simple past tense atau simple past itu terdiri dari subjek dan verb 2. Oke. Maka ketika ada pola kalimat seperti itu, adik-adik, itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah kalimat simple past. Dari mana? Dari verb 2 ini. Kenapa past tense itu lebih mudah? Karena setelah subjek dalam kalimat past tense itu langsung verb 2. Dia tidak membedakan verbnya itu ada tambahannya s atau tanpa ada tambahannya. Jadi cenderung untuk membuat sebuah kalimat simple past itu lebih mudah daripada simple present. Kenapa? Karena ketika simple present itu dia dibedakan adik-adik. Jadi ada perbedaan. Di mana? Ini lihat adik-adik. Kalau setelah subjek di simple present itu dia pakai ada yang pakai main verb ketika subjeknya I, you, we, they, dan ada yang pakai main verb ditambah dengan s atau es ini. Jadi berbeda. Tapi ketika adik-adik membuat itu simple past, gampang sekali. Setelah subjek langsung menggunakan verbnya verb 2 untuk semua subjeknya. Please pay attention to the example of positive sentence. We walked to school yesterday. Oke. Karena ini pakainya yesterday, maka dia harus pakai walk. Bukan walk, tetapi walk. Verb 2. Adik-adik. I visited my friend last night. Karena keterangannya ini last night, tadi malam, maka dia pakainya visited. Verbnya harus verb 2. They slept in the hotel last week. They slept in the hotel last week. Last week, minggu yang lalu, maka dia pakai slept, bukan sleep lagi. Verbnya langsung verb 2 setelah subjek. She loved me very much last year. She loved me very much last year. Tahun lalu. Maka dia pakai loved, bukan love saja. Ini verbnya verb 2. He came here 5 days ago. Came. Karena ini 5 years ago, maka dia pakainya adalah came. Verb 2. As I said in the beginning of this video, if we want to make a simple past, we must use verb to. Jadi seperti yang saya katakan, kalau mau buat simple past harus menggunakan verbnya verb 2. Biasanya kita menyebutkan untuk verb itu pakainya itu verb 1, 2, 3. Sebenarnya untuk penamanya sendiri itu bisa juga menggunakan apa? Present, ya, past, dan
participle. Itu berarti kalau present itu verbnya adalah verb 1, kalau past itu verbnya verb 2, kalau participle itu verbnya verb 3, adik-adik. Nah, for example itu ada open, opened, opened. Nah, ini yang regular verb. Regular itu berarti beraturan. Verb 2, verb 3-nya dia ditambah ed sama ed, adik-adik. Nah, open, opened, opened. Close, closed, closed. Study, studied, studied. Play, played, played. Call, called, called. Want, wanted, wanted. Live, lived, lived. Visit, visited, visited. Ini yang namanya regular verb. Regular verb itu berarti, lihat adik-adik, untuk verb 2 sama verb 3-nya tinggal dikasih ed, ya. Jadi sama dia. Seperti itu adik-adik. Nah, lihat. Oke. Mudah kan untuk membuat yang regular verb. Untuk menghafalkan yang regular verb. Sekarang kita masuk ke irregular verb. Irregular verb itu berarti kata kerja yang tidak beraturan adik-adik. Ya. Buy, bow, bow. Buy, bow, bow. Catch, couch, couch. Drink, drink, drunk. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Shut, shut, shut. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. Ini yang tidak beraturan adik-adik. Ada kalanya kalau yang tidak beraturan itu antara verb 2, verb 3-nya itu sama. Ada kalanya verb 2 dan verb 3 itu berbeda adik-adik. Nah, yang berbeda. Yang ini sama, yang read, 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 tapi bacaannya berbeda. Ada yang shut, 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 ini sama. Tulisannya sama, bacaannya sama, tapi dia menunjukkan verb 1, 2, 3. Loh, bagaimana nanti membedakan? Nanti kalau adik-adik sudah belajar tenses yang saya kasihkan di video ini, pasti bisa membedakan mana itu verb 1, mana itu menggunakan verb 2, dan mana menggunakan verb 3. Seperti itu adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke time signal of simple past tense. Keterangan waktu yang dipakai dalam simple past atau past tense. Di antaranya kita pakai apa, Dek? Yesterday. Oke. Yesterday itu nanti dia bisa apa saja. Contoh dalam kalimatnya ini. Aura came here yesterday. Yesterday apa artinya yesterday? Kemarin. Yesterday, kemarin. I met her yesterday morning. Nah, yesterday morning. Berarti kemarin pagi. They held the party yesterday afternoon. Nah, yesterday afternoon. Kemarin siang. Kemudian Ibrahim picked me up. Nah, Ibrahim picked me up yesterday evening. Kemarin sore atau petang kemarin. Oke, now we use last adik-adik. Nah, jadi kita pakai last sekarang. Apa saja itu? Kalau pakai last, example-nya, we studied English last night. We studied English last night, tadi malam. Baim went to Bali last week. They left Jakarta last month. She visited me last year. Jadi last night itu tadi malam, last week kemarin, minggu kemarin, last month bulan kemarin, last year tahun kemarin. Ya. Following, my sister stayed in Japan last spring. I got holiday last summer. Last summer, musim panas kemarin. I finished work last Monday. I finished work last Monday, Senin lalu. Father called me last Friday, hari Jumat yang lalu. Ini kalau kita pakai apa, Dek? Pakai last. Jadi bisa diikuti seperti ini, last itu. Yang seperti adik-adik lihat di layar. Oke, adik-adik. Selain menggunakan yesterday dan
last, time signal untuk simple past, kita juga bisa menggunakan apa adik-adik? Ago. Contoh dalam penggunaan kalimatnya, I studied English 5 minutes ago. Saya belajar bahasa Inggris 5 menit yang lalu. He had lunch 2 hours ago. Dia makan siang 2 jam yang lalu. She told them 6 days ago. 6 hari yang lalu. Nah, we swam in a pool a month ago. Kita berenang di kolam renang sebulan yang lalu. They worked in office a year ago atau last year. Aura came here 10 years ago. Jadi, adik-adik, karena time signal atau keterangan waktu yang dipakai itu lampau semuanya, maka untuk kata kerjanya juga menyesuaikan. Jadi kata kerjanya harus apa adik-adik? Harus verb 2 semuanya. Seperti yang saya underline ini. Seperti itu adik-adik. Oke. Now let's practice. We went to the movies bla 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 afternoon. Di situ ada pilihannya, ada yesterday, ada last. Kira-kira apa adik-adik isinya? Oke. Kira-kira apa? Afternoon. We went to the movies. Kita pergi ke bioskop. Isinya adalah yesterday afternoon. I called you something week. I called you something atau bla 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 week. Apa isinya kira-kira adik-adik? Dari time signal yang sudah adik-adik pelajari tadi, isinya adalah last week. Next example. Rafiq left for South America bla 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 morning. Rafiq left for South America bla 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 morning. Kira-kira apa adik-adik jawabannya? Di situ ada yesterday, ada last. Apa adik-adik? Jawabannya adalah yesterday morning. Oke. Morning itu biasanya kalau last itu nggak bisa pakai. Dalam bahasa Inggris itu kalau tadi pagi dia pakainya adalah this morning, seperti itu. Nah, ini ada sedikit, ada left for. Left for itu apa artinya adik-adik? Left for itu bukan artinya meninggalkan. Left for itu kalau ini artinya adalah menuju atau berangkat, depart atau go. Jadi kalau left saja itu dia meninggalkan. Tapi kalau left for artinya dia pergi. Seperti itu adik-adik. Jadi berbeda ini. Oke, next. The girl looked beautiful bla 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 night. The girl looked beautiful bla 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 night. Ini ada dua, ada ago, ada last. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Ada yang tahu? Ayo. Karena itu night, maka jawabannya adalah the girl looked beautiful last night. Oke, paham ya adik-adik untuk kalimat positif dan time signal yang barusan kita pelajari. Jadi di video kali ini saya hanya memberikan kalimat positif dan time signal untuk simple past. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya akan kita bahas di video selanjutnya. Karena waktunya nanti butuh waktu yang panjang karena untuk membahas dengan detail. Oke. Like jika adik-adik suka dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa komen di bawah ya. Thank you.